warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang kami sayangi, Ananda yang kami cintai, anak-anak SMA 2 yang soleh dan solehah, yang cantik dan yang ganteng. Pada hari ini Bapak akan menceritakan tentang adat di pesantren Ramadan ini. Jadi kita di Sumatera Barat atau di Minangkabau ini mengenal adat pesan isyarat, pesan kitabullah. Tentunya kita orang Sumatera Barat harus mengenal adat-adatnya. Nah, seperti apa yang harus kita kenal? Kita akan berbincang, akan membicarakan tentang sumbang dua balik atau istilah-istilah perilaku orang Sumatera Barat yang pada umumnya ya, tidak baik, yang tidak pantas kita lakukan. Itulah namanya sumbang 12. Demikian Ananda, simaklah video ini baik-baik, ambil ringkasannya dan laksanakanlah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita kerjasama yang baik, semangat terus kita di bulan Ramadan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi adat pada pesantren Ramadan tahun 2021. Dr. Usman Endrimon, yaitu salah seorang pakar, sumbang dua balik merupakan salah satu warisan budaya Minangkabau berupa peraturan tidak tertulis yang berisikan 12 nilai sopan santun dan nilai tata krama. Nah, istilah sumbang sama dengan janggal atau bahasa Indonesianya janggal. Apa tujuannya sumbang dua balik? Adalah untuk meningkatkan kembali kesadaran dan pemahaman, terutama bagi orang tua atau pendidik usia anak dini tentang pentingnya peran nilai budaya dan kearifan lokal dalam filosofi sumbang dua balik sebagai acuan pembelajaran dan pendidikan anak usia dini. Hal ini penting karena filosofi sumbang dua balik juga berisikan pembelajaran tentang aspek moral, aspek spiritual, aspek intelektual, aspek emosional, dan aspek sosial yang penting untuk diterapkan sebagai upaya penanaman nilai karakter bagi anak dalam kehidupan sejak usia dini. Untuk apa sumbang dua balik? Salah satu cara adat Minang menjaga kehormatan perempuan atau wanita. Nah, untuk apa dan bagaimana seharusnya? Segala sesuatu yang salah dan melanggar ketentuan adat, terutama norma kesopanan. Setiap perempuan atau wanita adalah calon bumbu kandung. Nah, di tangannya nanti akan diwariskan dan mewariskan harta pusaka milik keluarga sekaum. Nah, selain itu, perempuan nanti akan menjadi madrasah atau pendidikan pertama bagi anak-anak mereka, sehingga adab dan nilai sopan santun perempuan haruslah terjaga. Baik, Bapak simak baik-baik apa itu sumbang 12 itu. Yang pertama adalah sumbang duduk. Sumbang ketika duduk adalah sumbang bagi seorang apabila duduk tidak sesuai dengan etika. Duduk menurut adat di mana menjaga nilai estetika, menjaga aurat, menjaga sikap untuk menghormati orang lain serta nilai kesopanan. Ada kebiasaan mengatur bahwa yang paling pantas bagi perempuan adalah bersimpuh. Tidak boleh bersila seperti laki-laki. Tidak boleh mengangkat kaki atau berjongkok. Duduk kursi pun haruslah menyamping
dan merapatkan paha. Apabila berboncengan, tidak boleh mengangkang, harus menyamping. Yang kedua, sumbang tagak, sumbang ketika berdiri. Nilai sumbang tagak adalah menjaga etika, lebih memperhatikan penempatan diri untuk menghormati orang lain, serta mempertahankan keagungan dalam bentuk perilaku berdiri. Saat berdiri pun, perempuan diatur untuk berdiri dengan sopan, tidak berkacak pinggang. Dilarang berdiri di tangga ataupun di depan pintu. Dilarang untuk berdiri di pinggir jalan jika tidak ada yang dinanti. Duduk di tempat yang gelap. Berdiri di atas meja atau kursi. Dan lebih mencolok tentunya, dilarang berdiri berdua dengan yang bukan muhrim. Yang ketiga, sumbang berjalan. Sumbang ketika berjalan. Adapun nilai sumbang berjalan adalah nilai etika dalam berjalan, menjaga keamanan diri dan keanggunan dengan cara tidak boleh berjalan dengan laki-laki yang sembarangan, tertawa sambil berjalan. Berjalan si ganjul lalai, pado pai, suwi nalabi, ala tasarung pasas tigo, sambil dipijak tidak mati. Ketika berjalan, perempuan haruslah berkawan, tidak boleh tergesa-gesa, namun tetap harus hati-hati. Diumpamakan bahwa semut yang terinjak bahkan tidak mati. Demikian saking hati-hatinya. Yang keempat, sumbang bakatu. Sumbang dalam berkata adalah sumbang bagi seorang perempuan jika berkata tidak sesuai dengan etika menurut adat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sumbang bakatu adalah berpikir serta akal pikiran supaya perempuan Minangkabau tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan dan melakukan tengah rasa untuk mengontrol perkataan dan menjaga perasaan orang lain agar tidak menimbulkan konflik antar sesama. Berkata haruslah dengan sopan dan memiliki tujuan. Harus mengerti katonan ampe. Ia harus tahu dengan siapa ia berkata. Dilarang untuk memotong pembicaraan orang lain. Berkata dengan terlalu kegirangan. Nomor 5, sumbang mancalia. Sumbang dalam melihat. Ialah sumbang bagi seorang perempuan dalam melihat sesuatu, baik caranya maupun tujuannya yang tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau. Nilai dari sumbang calia adalah nilai etika untuk menghargai orang lain dengan cara tidak melihat berlebihan, baik dengan cara menatap lama, menatap menantang, serta menatap dengan cara berulang-ulang. Sebaiknya milik perempuan Minangkabau itu sekilas saja. Perempuan yang telah gadis atau menjadi dewasa dilarang untuk bersitatap atau bertatapan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Ia haruslah menundukkan dan menjaga pandangannya. Saat ada tamu, sebisa mungkin untuk tidak melihat jam terlalu sering, karena dianggap tengah mengusir tamu secara halus.
Nah, anak-anak semuanya, sumbang yang keenam adalah sumbang makan. Sumbang ketika makan ialah sumbang bagi seseorang perempuan dalam etika makan, baik caranya maupun tujuannya yang tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau. Makanlah secukupnya, makan pelan-pelan. Nah, di sini dilarang makan sambil berdiri, apalagi berjalan. Sebisa mungkin tidak berbicara saat makan, kecuali yang sangat penting. Jangan berbunyi saat makan, istilah Minangnya mencapak. Poin nomor 7 adalah sumbang berpakaian. Sumbang dalam berpakaian adalah sumbang bagi seorang perempuan dalam berpakaian, baik cara maupun tujuannya yang tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau. Nilai dari sumbang berpakaian adalah menutup aurat dengan cara tidak memperlihatkan lekuk tubuh serta memperhatikan nilai-nilai etika, nilai estetika, dan menyangkut keanggunan, keindahan, dan kenyamanan bagi perempuan Minangkabau. Pakaian haruslah sopan, bersih, dan rapi. Jangan memakai pakaian yang jarang, apalagi ketat, apalagi sampai mencetak lekuk tubuh. Kenakanlah pakaian yang pas dengan fungsi masing-masing. Pakaian ke pasar tentu beda dengan pakaian sholat atau sembahyang. Poin nomor 8, sumbang karajo, sumbang ketika bekerja, adalah bagi seorang perempuan dalam cara dan memilih pekerjaannya. Nilai dari sumbang karajo adalah untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan, yaitu bekerja dengan halus seperti bekerja rumah tangga, bekerja di kantoran, dan tidak melakukan pekerjaan kasar seperti pekerjaan laki-laki karena keterbatasan fisik perempuan tersebut. Idealnya pekerjaan perempuan adalah pekerjaan yang ringan dan mudah. Pekerjaan kasar dan berat hendaknya diserahkan kepada kaum laki-laki ataupun dimintakan tolong kepada laki-laki yang ada. Nomor 9, sumbang tanyo, sumbang dalam bertanya, adalah sumbang bagi seorang perempuan jika bertanya dan menjawab tidak sesuai dengan etika adat. Nilai-nilai yang terdapat dalam sumbang tanyo dan sumbang jawab adalah berpikir sebelum berbicara, dengan memilih cara bertanya dan menjawab pertanyaan yang baik tanpa menyinggung perasaan orang lain dan mengacu kepada keterampilan komunikasi. Dalam bertanya, dengarlah terlebih dahulu penjelasan orang lain, barulah bertanya dengan sopan. Maksudnya sopan adalah tidak memuji lagi, apalagi merendahkan orang lain. Nomor 10, sumbang jawe, sumbang dalam menjawab, adalah berpikir sebelum berbicara dengan memilih tata cara bertanya dan menjawab pertanyaan yang baik tanpa menyinggung perasaan orang lain dan mengacu kepada keterampilan berkomunikasi. Dan keterampilan komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari suatu pihak kepada pihak lain, baik secara lisan maupun secara verbal, dengan tujuan tidak menyakiti perasaan orang lain.
Begitu juga ketika ditanya, jawablah dengan seperlunya dan tepat. Jangan menjawab sekenanya, sehingga orang harus bertanya berulang-ulang karena semakin bingung. Jawablah yang perlu-perlu saja, yang tidak perlu tidak usah dijawab. Nomor 11, sumbang bagaul. Sumbang dalam bergaul adalah sumbang bagi seorang perempuan dalam cara dan memilih pergaulannya. Nilai dari sumbang bagaul adalah untuk memilih pergaulan yang baik dan pergaulan yang berdampak buruk bagi dirinya. Adapun bentuk bergaul yang sumbang bagi perempuan Minangkabau adalah bergaul melampaui batas dengan laki-laki sehingga melanggar norma adat dan agama. Pergaulan perempuan dewasa Minang harus terjaga. Ia tidak boleh bergaul terlalu dekat dengan bukan muhrimnya, apalagi berjalan berduaan. Selain itu, akan terlihat sumbang bila perempuan dewasa bergaul dengan anak kecil, apalagi ikut permainan mereka.